Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan mencoba latihan merangkai dan mengurutkan arus pada rangkaian sistem power window. Baik, ya. Pada video sebelumnya, ya, tepatnya video nomor KO 44 yang membahas mengenai dasar, komponen, rangkaian, dan cara kerja sistem power window. Silakan bisa menyimak kembali video nomor KO 44 tersebut untuk mempelajari ulang nama komponen, rangkaian, dan cara kerja sistem power window. Nah, untuk video kali ini kita coba akan berlatih merangkai sistem power window. Nah, sebelum kita berlatih merangkai, akan saya jelaskan dulu mengenai rangkaian sistem power window. Ya, nah ini adalah salah satu model untuk rangkaian power window. Ya, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama baterai, kemudian ada kunci kontak, circuit breaker, relay power window, kemudian saklar utama power window, kemudian saklar power window pada pintu, ya, ada 3, ya. Kemudian ada motor power window. Nah, ya, sambil mengingat kembali isi dari video KO 44, ya, akan saya ulas sebentar mengenai fungsi dari tiap-tiap komponen ini, ya. Yang pertama baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk rangkaian sistem power window. Kemudian ada kunci kontak. Fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem power window. Ya, dan ini sebagai saklar untuk mengaktifkan relay power window. Kemudian circuit breaker. Komponen ini berfungsi untuk memutus aliran arus listrik ke sistem power window jika terjadi aliran arus yang berlebihan, ya, misalkan diakibatkan oleh hubungan singkat pada rangkaian ini. Jadi ini sebagai pengaman. Pada saat ada arus yang terlalu besar, maka circuit breaker ini akan terbuka, ya. Kemudian relay power window. Relay ini berfungsi untuk menyalurkan arus dari baterai melalui circuit breaker ke rangkaian sistem power window. Ya. Kemudian di sini ada saklar utama power window. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengunci motor-motor pada jendela-jendela penumpang, ya, dengan adanya saklar ini. Jadi sumber arus yang ke saklar-saklar pada tiap pintu penumpang itu bisa diputus oleh saklar ini, ya. Nah, ini. Kemudian fungsi yang kedua saklar utama power window ini adalah untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela melalui pemindahan saklar-saklar naik atau turun yang ada pada saklar utama power window ini. Dan saklar utama power window ini juga berfungsi untuk mengatur kerja, ya, atau menaik turunkan jendela seluruh pintu kendaraan. Ya. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela pada seluruh pintu penumpang, ya, jadi bisa dikontrol oleh saklar utama power window, ya. Tentu saja yang mengontrol adalah pengemudi, ya. Nah, kemudian di sini ada sub saklar power window yang terpasang di tiap-tiap pintu penumpang, ya. Fungsinya untuk memberikan arus ke motor, ya.
sehingga motor nanti dapat bekerja, naik atau berputar. Yang menyebabkan jendela naik atau turun tergantung dari saklar mana yang diaktifkan. Kemudian motor power window berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk putaran. Ya, nah, putaran ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela. Jadi ini beberapa komponen dan fungsi komponen pada sistem power window. Nah, jadi jika ingin melihat penjelasan secara detail, bisa melihat kembali video kelistrikan otomotif nomor KO 44. Silahkan bisa disimak kembali, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi ini adalah rangkaian sistem power window, ya, salah satu model rangkaian sistem power window. Nah, setelah saya ulas rangkaian ini tadi, ya, kemudian nama komponen dan fungsi komponen, ya, kita coba untuk latihan merangkai sistem power window. Ini, ya. Baik, kita lihat. Baik, kita lihat latihan 1, ya. Jadi pada gambar ini terlihat beberapa komponen sistem power window, ya, dengan komponen yang sama, ya, dengan gambar ini, ya. Jadi ini gambar utuh rangkaian sistem power window. Kemudian untuk gambar ini, ya, komponen-komponen power window sudah dalam kondisi terpisah-pisah, ya, tidak ada sambungan antar satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, sebagai latihan yang pertama, ya, coba hubungkan komponen-komponen power window sehingga menghasilkan rangkaian yang benar. Ya, silahkan merangkainya pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Ya, jadi lembar kerjanya bisa dicetak, ya, kemudian dengan menggunakan pensil terlebih dahulu dibuat draft rangkaiannya, ya. Jika sudah yakin rangkaiannya benar, kemudian ditebalkan dengan ballpoint, ya, atau pulpen gambar, ya, yang berwarna hitam, ya. Nah, sehingga garis atau hubungan antar komponen tersebut akan lebih jelas, ya. Jadi silahkan dihubungkan komponen-komponen pada gambar ini, ya, sehingga membentuk rangkaian power window yang benar, ya. Silahkan dikerjakan. Nah, baik, ya. Kemudian kita lihat pada gambar ini adalah model lain, ya, dari rangkaian sistem power window, ya. Secara prinsip sebenarnya sama saja dengan gambar yang ini. Nah, ini, ya. Jadi komponen-komponennya, ya, secara umum sama. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada baterai, ya, ada fuse, ya, spring, ada kunci kontak, begitu, ya. Kemudian di sini ada saklar utama power window, kemudian ada sub saklar power window, ya, ada 3 juga. Kemudian ada motor, ya. Ini motor pada pintu pengemudi, ya. Nah, jadi sama saja dengan yang sebelumnya rangkaiannya tadi, ya, di awal video ini. Nah, sekarang bagaimana aliran arus pada rangkaian sistem power window ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi di sini CL, ya, artinya close, ya. Kemudian OP artinya open, ya, membuka. Kalau ini close, menutup, ya. Oke, ini juga close, ini open, ini close, ini open, dan seterusnya. Di sini juga close, open, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah posisi-posisi kontak pada saklar power window. Dalam posisi tidak bekerja, maka kontak pada saklar power window akan berada di posisi tengah kedua-duanya.
ini juga tengah kedua-duanya, ya, ini juga tengah kedua-duanya, ini juga tengah kedua-duanya, ya. Nah, jadi posisi tengah ini kalau kita lihat ya semua garis, ya. Nah, ini terhubung dengan ground, ini ya. Nah, jadi garis yang di bawah ini adalah ground, sedangkan yang di sini ini adalah positif, terhubung dengan kunci kontak dan baterai. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat kemana aliran arus pada rangkaian sistem power window ini pada saat kontak ke posisi di kiri, ya. Atau power window ini kita aktifkan pada posisi close, ya, menutup. Nah, ini sekarang kita perhatikan saklar ini saya geser ke posisi close. Nah, ini ya. Ini posisinya close, ya. Nah, sekarang kemana sajakah aliran arus mengalir pada saat kontak pada saklar ini ke posisi close, ya. Kita lihat aliran arusnya. Nah, jadi aliran arusnya dari baterai, ya, kemudian ke kunci kontak, ya, kemudian masuk ke saklar power window untuk pintu pengemudi, ya, kemudian ke kontak tertutup, ya, kemudian ke motor, ya, kemudian ke kontak di sini, ya, kemudian ke massa, ya. Nah, akibat adanya aliran arus tertutup melalui rangkaian sistem power window ini, ya, melewati motor, ya, sampai kemudian ke negatif baterai, maka motor ini akan berputar. Nah, ini putaran motor ini menyebabkan kaca jendela naik, ya, atau tertutup sesuai dengan kontak yang digeser atau berada pada posisi tertutup. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah aliran arus pada rangkaian sistem power window pada saat jendela pada pintu pengemudi diposisikan ke posisi close atau tertutup. Jadi ini aliran arusnya, ya, menyebabkan motor berputar dan jendela bergerak naik atau tertutup. Nah, ini ya. Nah, jika saklar ini, ya, dilepas, maka akan kembali ke posisi off. Ya. Ini ya, jadi akan kembali ke posisi off, maka tidak ada aliran arus ke saklar power window ini dan tidak ada aliran arus ke motor sehingga motor berhenti berputar. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita lihat ulang, ya, kita pindahkan saklar ini, ya, ke posisi close, ya, maka akan ada aliran arus, ya, yang masuk ke motor, ya, kemudian ke massa sehingga motor berputar. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang, ya, kita sudah mempelajari kemana aliran arus pada saat kontak saklar di sini pada posisi close, ya, pada pintu pengemudi, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya, aliran arusnya kemana saja sehingga motor power window pada pintu pengemudi ini berputar menaikkan kaca jendela ke posisi tertutup. Nah, ini ya. Baik, ya. Sebagai latihan, ya, coba buat aliran arus, ya, seperti contoh gambar ini, ya, menggunakan tinta berwarna merah, ya, agar aliran arus tampak jelas, ya, diberi panah pada bagian yang diperlukan, ya, tanda panah menunjukkan aliran arus mengalir. Latihan yang kedua, ya. Nah, silahkan digambar kemana sajakah
arus dari baterai mengalir, ya. Pada saat posisi saklar di sini dipindah ke posisi open. Ya. Silahkan digambar, ya, menggunakan spidol berwarna merah. Ya. Jadi lembar kerjanya nanti bisa dicetak, ya, kemudian aliran arusnya digambar dengan spidol berwarna merah. Mulai dari arus mengalir dari terminal positif baterai, ya, kemudian ke rangkaian power window sampai ke negatif baterai pada posisi saklar di sini. Ya, silakan dikerjakan latihan 2 ini. Ya. Kemudian latihan yang ketiga, ya, gambar dengan spidol merah aliran arus sesuai dengan posisi saklar. Nah, sekarang posisi saklar di sini, ya, ke posisi close, tertutup, ya. Silahkan digambar aliran arusnya mulai dari baterai ke rangkaian power window di sini sampai ke negatif baterai, ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian latihan yang keempat, ya. Sekarang posisi saklar, ya, di sini, ya, posisinya close. Jadi saklar yang ini kita pindahkan ke posisi close atau posisi tertutup, ya. Silahkan gambar dengan spidol merah aliran arus dari positif baterai sampai mengalir kembali ke negatif baterai melalui rangkaian sistem power window dengan posisi saklar seperti ini, ya. Kemudian latihan yang kelima masih sama, dengan posisi saklar sebelah sini berada ke posisi open, ya. Silahkan digambar dengan spidol berwarna merah, ya, pada rangkaian ini mulai dari terminal positif baterai kemudian masuk ke rangkaian sampai ke terminal negatif baterai, ya. Silahkan digambar, ya. Kemudian latihan yang keenam masih sama juga, ya, nanti digambar dengan spidol merah aliran arusnya pada posisi saklar di sini, ya. Posisinya close, ya. Saklar yang ini posisinya close, ya. Silakan digambar. Kemudian latihan yang ketujuh, ya. Sekarang saklarnya yang ini, ya. Kontak pada saklar ini pindah, ya, ke posisi open, ya. Silakan digambar arusnya mulai dari baterai ke rangkaian sistem power window melalui saklar ini sampai ke negatif baterai, ya. Silakan dikerjakan, ya. Kemudian untuk latihan yang ke-8, ya, gambar aliran arus dengan spidol merah, ya, pada saat saklar ini posisi close, ya. Silakan digambar, ya. Nah, baik, ya. Jadi ini latihan-latihan yang bisa dikerjakan, ya, dengan menggunakan spidol merah, ya. Baik, dari penjelasan singkat dan beberapa latihan-latihan yang tadi sudah disampaikan, silakan buat simpulan. Apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan dan latihan-latihan yang tadi disampaikan, ya. Silahkan dibuat simpulannya, ya, dan dimasukkan dalam laporan hasil belajar, ya. Demikianlah video kali ini sebagai latihan merangkai sistem power window dan mengurutkan aliran arus listrik pada sistem power window pada beberapa posisi saklar power window, ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video-video lainnya yang tentunya akan semakin menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.